Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Nanti masa depan coba lihat tangan coba. Ili kalian jara apa? Oh, masa depan kamu suram ni bah. Kiban suram. Nyo menyujak-jak lomba dukun, bet tanya masa depan tanya, you baca masa depan ro kat yang dah. Bet ni baca masa depan ro cin baca. Kiban masa depan ro. Bet pegang masa depan gop suram tepi pak nyan. Nya gak pegang ada gop drone tu hanam nama teme jabatan sepu drone katin. Nya gasin tepi pak dukun ni pak nyan. Dia tanya tajak pak dukun dah lah kaya pak. Dukun kasin ni banjar ale. Lagi urung Mekah ubat kurang. Yang kurang ni apa? Hana saya belum apa? Cuma orang-orang bodoh yang mau mendatangi itu. Gaya yang tak kurang tu Mekah ubat kurang ni. Maka orang yang jeli, orang pintar hana ya belum apa? Alah, apa tak belum le ubat kurang? Orang Mekah kurang ni. Tapi kalau orang bodoh hijak. Yang penting nak ubat kurang ni. Itu kurang Mekah kurang ni. Makanya orang itu yang menjual obat itu namanya orang pintar. Ya, nama. Orang yang jabat dukun, orang bodoh ni. Ya. Maka kalau ditanya kenapa dukun itu namanya orang pintar, karena yang datang ke dukun orang bodoh, maka dia menjadi orang pintar. Ya. Maka baik jajak dukun baik je kena orang bodoh, ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Ini akan dapat petunjuk insya-Allah dari Al-Quran. Dia akan dapat petunjuk, bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Tapi dengan syarat pertama kata Allah, dia yakin terhadap hal-hal yang gaib. Jadi hal-hal yang sebelum terjadi dia yakin. Ya. Satu. Yang kedua, wa yuqimunas shalah. Coba dibaca lagi. Menegakkan salat. Sudah. Menegakkan salat. Mendirikan salat, ya, Pak. Jadi maksud mendirikan salat di sini kita merujuk sekarang ke dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Imam Ibnu Katsir menyikapi ayat wa yuqimuna shalah? Apa kata beliau? Itmamur rukuknya sempurna. Ya, nampak. Ini orang akhirnya salah. Jadi kan Allah Akbar, sami Allah Akbar. Gimana semayang minan? Rukuknya sempurna. Dalam sebuah hadis dari Aisyah, Rasulullah kalau sedang rukuk kata Aisyah, ini bisa lihat dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Bagian masalah salat. Lihat rukuknya Rasulullah bagaimana. Aisyah mengatakan, kalau saya ambil air dalam gelas saya letakkan di punggung Rasulullah, hanaret gelah hemat. Hanarenglah, idenglah hinan. Inilah sempurnanya rukuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya golong tak perlu kara i mah. Bukan lagi cet lagi bertawab dia waktu. Atau betul lagi minyak ter bertawab bina baknya. Tak rukuk bina. Kecuali sakitnya ni mah. Nyo sakit pikan, tapu pikan ni mah. Ya. Jadi artinya apa rukuknya itu itmamur rukuk. Yang kedua, itmamus sujud. Yang dikatakan dengan iqamatus shalah kata Ibnu Katsir, sujudnya sempurna. Jadi sujud sempurna berkibarnya. Jadi anggota tubuhnya yang tujuh yang mengemat mendu. Jadi kan tujuh beno aki tangke tibelah. Atau ada juga sedang salat. Ini bisa kita lihat juga dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Bisa juga ada dalam kitab Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah, fikih 4 mazhab. Kalau seorang salat, kan kaki belakang harus begini, Pak. Ya, harus beno, Pak. Kalau seandainya begini atau menggantung, batalat salatuh. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau beliau mengatakan, kalau ada orang yang sujudnya tidak sempurna, akinya menggantung, Pak. Atau begini kakinya, Pak. Ya, kan binau, Pak. Kan binau. Maka beliau mengatakan, aidi sujud, kata Imam Syafi'i, ulangi sujudmu, bek rugo semayang. Bek rugo semayang. Yang dia menggantung, kita menggantung, aki menggantung, atau sebelah menggantung, Pak. Bakal ada bah mangat becut mangan, Pak. Itu pun yang tata cara sembahyang bagaimana. Itulah iqamatus shalah. Ya, nomor 2. Yang ketiga kata Imam Ibnu Katsir, al-khusyuk. Seorang itu iqamatus shalah itu harus khusyuk dalam ibadah. Apa itu khusyuk? Ya. Khusyuk itu kalau dalam bahasa awam itu sadar artinya. Kita sadar kita sedang salat. Ketika Allahu Akbar, sadar kita bertakbir. Allahu Akbar, sadar kita sedang rukuk. Sami Allah, sadar kita sedang i'tidal. Nyohana sadar dia, Pak. Kabeh baik-baik semayang assalamualaikum. Hai tu semayang menoleh, Pak. Mu semayang hana lepu dia, Pak. Hana sadar. Atau kita takbir Allahu Akbar, tinggal ikutkan umma buno mainnya game online lepo pun tinggal dia, Pak.
Allahu Akbar, untuk dajak kedai kan, dajak kopi dia kan. Sami Allah, kita menyanyi Pak. Maka itu tidak dikatakan iqamatus shalah. Jadi makanya apa? Khusyuk itu maknanya apa? Bahasa awamnya adalah sadar. Kenapa kita duduk di rumah nonton televisi kita sadar? Kenapa kita nonton bola kok bisa sadar kita nonton bola? Hana urun nonton bola. Oh mah, katua ulun telinga engkang ke. Hana apa? Dia sadar Pak dia sedang nonton bola. Enggak mungkin telinga engkang ke. Nyan Pak. Kemudian dia melihat orang lain main tenis meja Pak. Dia sadar Pak. Mana bukti dia sadar? Ulai di kedih tiga. Ya Pak. Ya mak enggak tapi ulai katanya mak en Pak. Nah siji mak en siji mulai lagi Pak. Tapi hana urang yak lapor, doktor ulai lu ka sakit. Maka lihat nonton urang main tenis meja Pak. Tapi ketika salat Allah kata ke iyang baru 3 rukuk kata ke iyang dah wahai Pak. Baru salim 2 kali. Assalamualaikum. Kasa ke urat yang begah Pak. Baru assalamualaikum sekali. Kita nonton tenis meja berapa kali seperti ini, tidak pernah sakit. Kenapa? Kita menikmati itu Pak. Tenis meja. Coba kita nikmati salat itu, nah sakit dan temayangan. Nah sakit. Ya. Ini makna wa yuqimuna shalah. Di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan, yang dikatakan iqamatus shalah, orang yang dapat petunjuk dari Al-Quran itu orang iqamatus shalah artinya apa? Itmamul wajibat, itmamul arkan ya Pak. Orang yang sempurna, dia tahu wajib-wajib salat, dia tahu rukun salat itu yang mana. Ini ada temayang Allahu Akbar Assalamualaikum. Datanya yang rukun temayang pun home yang penting temayang kabere helun. Ya nih Pak. Wajib temayang dah home yang penting kabere. Ada apa dengan rukun dan wajib sebenarnya? Kalau seorang meninggalkan rukun, maka salatnya batal, harus ulang temayang, menyotinggai rukun Pak. Kalau tinggal wajib, cukup dengan sujud sahwinya nih Pak. Katanya temayang takbiratul ihram mana ya Pak? Gimana temayang? Sedangkan takbiratul ihram adalah rukun. Kalau tidak ada takbiratul ihram, maka salatnya batal. Hana pudek begah. Dah contoh. Kita karena ingin mengejar, nyok adalah temayang Pak. Temayang tubuh 2 rakaat. Imam sudah rukuk, Allahu Akbar. Kan rukuk Pak. Katanya tak pelung duduk dari muthiru lah temping Pak jalan Pak. Muthiru lah Pak. Terus kenapa? Allah supaya dapat ini karena kata guru saya ya Pak. Kalau kita ingin dapat 1 rakaat harus dapat rukuknya bersama imam mengejar Allahu Akbar rukuk aja ya Pak. Maka salatnya batal. Kenapa? Takbiratul ihram belum lagi dia Pak. Itu Allahu Akbar itu takbir intikal namanya. Ya Pak. Allahu Akbar itu takbir intikal. Bagaimana caranya? Imam Asy-Syafi'i mengatakan barang siapa yang terlambat salat man ta'akhara, barang siapa terlambat salat, dia ingin mengejar imam ketika rukuk, takbiratul ihram duluan, Pak. Allahu Akbar. Sudah satu. Yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan bacaan Fatihah itu harusnya Fatihah itu rukun. Maka bacalah ikra ma tayassara minal Fatihah kata beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Habis baca yang mentang, Pak. Imam Syafi'i mengatakan cukup. Kenapa? Karena kamu masbuk. Setelah itu baru Allahu Akbar. Ya, bilang tuh Allahu Akbar rukuk. Titi urau telak karena telak sampai Allahu Akbar. Sampai kan, maka salat kita batal dan harus diulang dari pertama lagi. Jadi makanya begitu caranya Allahu Akbar. Takbiratul ihram dulu, baru Allahu Akbar. Ya, jadi becerok ajuimu nyobah mendeme taborakaat. Rubuh atau sembahyang hanam deme. Tapi kalau tinggal yang wajib, hana buku bahkan kita bisa sujud sahwi. Kita tinggal tahiyat awal. Roh tak benda Allahu Akbar. Hana mungkin dah balik ilai. Makmum kayak mengal subhanallah. Nah makmum yang kerhulai. Alah bedah juga kamu tetap pendirian Pak. Makmum tidak tahu kalau itu wajib, nyan Pak. Maka harus ikut imam juga untuk berdiri, nyan makmum Pak. Maka nanti apa pada akhirnya? Ya sujud sahwi. Sujud sahwi itu ada 2 model. Boleh di dalam fi salah atau kharijah salah, di luar salat. Di dalam salat apa? Sebelum salam maka sujud sahwi dulu. Atau setelah salam, habis salam. Ipegah lima makmum, hai dalam menot dua, lanjut sujud sahwi je noh. Ya, nampak sujud sahwi. Berarti bisa di dalam salat, bisa di luar salat. Itu makna wa yuqimuna shalah itu dalam versi tafsir As-Sa'di. Beliau menambah lagi hudurul qalbi. Jadi yang dikatakan iqamatus shalah supaya dapat pahala, hati ini harus hadir juga dalam salat. Jadi makanya ingin mengenal Allah itu dengan hati juga. Ingin salat hati, mainkan hati, jangan mainkan otak, Pak. Mainkan hati. Maka ketika Allahu Akbar, kita mainkan hati kita untuk salat.
Tapi ketika nanti dalam hal lain mainkan otak, Pak. Nyan, Pak. Makanya seorang itu selalu mainkan otak dalam salat, tapi mainkan otak. Maka sedang salat dia pakai kali-kali, Pak. Nyan, nyo karugo ulun sembayang, nyo pakai otak, Pak. Karugo ulun sembayang, kalau bertinggai pun nanti urung-urung ya blow bak kedai, Pak. 5 minit lun tinggai, kadang hopeng lun 1 juta. 10 menit, 2 juta, meuleh je, Pak. Meuleh. Lagi urung sedekah. Orang bersedekah dengan akalnya, dia akan main akal. Napeng 1 juta, lu sedekah 500 ribu, kadang peng 500 ribu. Bersedekahlah dengan menggunakan hati. Orang bersedekah menggunakan hati, lu bersedekah 500 ribu, alhamdulillah. Nyukunyo, pembendaraan harta saya nanti. Makin senang aja, nyojit lu tamah dong. Kenapa? Dia bersedekah dengan hatinya. Dia bersedekah dengan hatinya, 500 ribu itu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai tidak terhingga. Maka dia terus termotivasi untuk bersedekah. Ya. Ini makna yuqimuna as-salah, yuqimuna as-salah. Kemudian Imam Sa'di menambahkan lagi, tadabbara. Dia mentadabbur, dia paham apa yang dia ucapkan, Pak. Ya. Jadi makanya di dalam hadis Rasulullah mengatakan, la salata liman la aqila biha. Tidak ada salat orang yang tidak khusyuk. Ana semayang. Apa maksud la salata? Ini la nafi lil jinsi, Pak. Menafikan salat-salat itu artinya hana pahala semayang, rugon semayang, hana mendeme sapu-sapu dot. Maka banyak orang salat yang mentang itu mecu, bahkan salat tidak memberikan pengaruh sama sekali kepada dia. Kenapa? Karena dia tidak khusyuk dalam ibadah. Maka kalau dia tidak khusyuk dalam ibadah, maka salat itu tidak bekerja, Pak, untuk memanage hatinya. Maka hana pelahir urang semayang tapi demecu cik. Urang semayang tapi pajo harum cik. Orang temayang tapi dia menagap. Itu wajar, Pak. Kenapa? Salat dia tidak khusyuk. Ketika salat dia tidak khusyuk, la salata liman la aqila bi. Hana temayang, Pak. Hana pahala, hana tepu-tepu. Tidak memberikan pengaruh sama sekali. Ya, Pak. Kitanya taja ublang, Pak. Tak kala-kala mentang padi, Pak. Tak siram jitan, tak putan, ya sama saja, Pak. Na penyakit, tak kala mentang, na penyakit lagi. Tak balik lah 3 kali, apa yang kena penyakit, Pak. Cuma lihat-lihat saja. Kita tidak bereaksi, Pak. Tidak kita hilangkan itu, tak mato, tak bau pupuk dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ummahnya tabuh hayat tu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, coba dibaca. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada dan mereka. Memberikan bersedekah terhadap rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itu yang ketiga. Nanti ipegah ada liurung gasin, Pak. Oma, kamu hana sapu-sapu, kiban tak mau sedekah, Pak. Bagaimana mau bersedekah? Ini pernah terjadi ketika para sahabat berada di Madinah. Ketika sahabat berada di Madinah, waktu itu selesai salat antara dua, Pak. Dia kalau bukan zuhur, salat asar. Ketika ini sahabat salat, rupanya ada datang pedagang juga. Jadi pedagang-pedagang muslim itu mereka salat juga, hartanya banyak. Setelah habis salat, ketika orang miskin ini keluar, pedagang juga keluar. Pedagang itu mengumpulkan orang lain, membagikan harta-hartanya. Sehingga apa? Sahabat Rasulullah yang gafin menolak kata duunan ummah. Katanya hanya tak sedekah tapi, Pak. Akhirnya mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami tidak bisa bersedekah apa-apa ya Rasulullah. Itulah bedanya kami dengan mereka ya Rasulullah. Kami salatnya bersama-sama, semua bersama-sama, berzikir bersama-sama. Tapi ketika keluar, mereka bisa berinfak, bersedekah. Kami tidak bisa apa-apa ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini sebelum kita merujuk ke dalam tafsir Sya'rawi, Pak. Apa yang dimaksudkan dengan wa mimma razaqnahum yunfiqun? Apa sabda Rasulullah? Kamu bertasbih saja habis salat, subhanallah, subhanallah. Yang golong yang lain lah, golong alhamdulillah, golong tasbih hendak. Subhanallah, kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri. Kamu sudah bersedekah untuk dirimu sendiri. Jadi maknanya katanya tapu-taputan, tasbih hendak pula tasbih. Kita sudah membantu diri kita sendiri. Untuk apa kehidupan setelah mati kita? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang hendak perbanyak subhanallah. Tapi baik sampai lewat celeng subhanallah subhanallah nya urang kerik nanti mah. Tak pegah kali bersedekah kali subhanallah lan celengnya nya urang kerik nanti. Ya. Jadi maksudnya kalau memang enggak ada apa-apa, ya tasbih saja subhanallah. Itu sudah sedekah ya, Mbak. Lagi urang pegah apa senyummu itu sedekah. Titi lewat celeng ke senyum le tiga, Pak. Ke senyum le, Pak. Nya urang kerik nanti mah. Nya urang kerik. Nya.
Jadi artinya apa? Senyum saja dinilai dapat sedekah. Yang sedekah je. Ya, nampak. Bertasbih saja sedekah juga. Kan berarti peng mentang. Sudah, kita sekarang menuju ke dalam tafsir Sya'rawi. Imam Sya'rawi mengatakan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu min tab'id. Kalau kita punya harta sekian, kita berikan sedikit saja kepada orang lain, itu sedekah namanya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sekarang masalahnya, sedekah itu apa sebenarnya? Apakah mesti harta kita? Kemudian beliau mengatakan begini, sedekah itu bukan kepada manusia saja. Wa min dabbah, binatang juga yang memakan sesuatu dari kebun kita, itu sedekah. Maka baik pengeh-pengeh ke binatang. Dia datanya yang pekan anak-anak je bawalan sat. Pajuh li binatang nanti. Bahkan sedekah ke binatang emang. Pekan anak-anak tanam bak lengkeng, pajuh li binatang emang. Maka nanti coba lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Apapun kata Rasulullah yang dimakan oleh binatang terhadap hasil usahamu, kata Rasulullah, buah-buahan itu sedekah untuk mereka. Jadi artinya waktu itu bidua kai pajuh, alhamdulillah kai pajuh li binatang. Nyo tak menak lo binatang emang. Bibi binatang emang. Peka lengkeng lo kabeh bukan pajuh. Bibi binatang bak mamplam lo karapnya kai pajuh lambang. Nya tak menak binatang ki bang demi sedekah ni emang. Jadi artinya yang kita tanam saja dimakan oleh binatang itu sedekah. Sedekah untuk dia. Baik jauh binatang emang. Jadi baik nak binatang. Satu. Yang kedua, kata Imam ini, sedekah itu minal akli. Kita punya ilmu, punya akal, kita bantu orang lain, itu sedekah. Katanya mereka tidak tahu bagaimana cara berwudu. Tak pegah emang. Nyo cara berwudu. Nyangka sedekah emang. Wal quwwati, kekuatan. Orang lain berat mengangkat, kita bantu dangke, itu juga sedekah emang. Sedekah juga. Jadi artinya apa? Bukan duit saja sedekah itu. Tapi sedekah juga al-quwwah. Kekuatan. Al-fiqru. Al-aqlu. Kita punya ilmu, kita bantu orang lain, itu juga sedekah. Katanya tapu-tapu tanah, tapi yang jin engkenya. Pada suatu hari, Abi Hurairah pernah ditanya oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Apa kata sahabat Rasulullah? Ya Abi Hurairah, hadis ron lihat lego. Nabi Hurairah, apakah lihat lego? Pahana bu lain lah. Biasa kok kan sibuk dengan perdagangan, sibuk ngedagang, sibuk ngejak ublang, sibuk nyo hadis Abi Hurairah itu. Pahana bu lain ron kecuali neji hadis. Apa kata Abi Hurairah? Wahai sahabat-sahabat Rasulullah, saya orang miskin, lu orang gatin. Lu hana tepu ilmu sedekah pihana, paling enggak saya bisa bersedekah dengan mendengar hadis Rasulullah dan hadis ini dibaca oleh orang lain. Ya, banyak. Rupanya sedekah beliau kan lebih luar biasa. Kita banyak mengambil manfaat hadis dari Abi Hurairah. Maka setiap kita mengambil manfaat, katruk sedekah beliau, katruk sedekah. Ini sama seperti katanya tak pedang balai apa? Balai. Kalau istilahnya di dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatuhu, di dalam perjalanan jauh, ini gambaran Syekh Wahbah Zuhaili yang mengarang kitab itu. Seorang itu apa? Dia mendirikan jambo di tengah-tengah, Pak. Ini pengendak jambo. Karena mungkin nanti ada musafir-musafir, ya'du inan. Itu sedekah juga, Pak. Nyam pahala terus mengalir, Pak. Selama jambo itu bisa diambil manfaat oleh orang lain, pahala terus mengalir. Lagi iman ke pedang man inan sabon, Pak. Orang lewat cok liman iman yan, Pak. Maka pahala terus mengalir. Padahal hana mutawalid yang kuhunyan, Pak. Siapa yang punya itu hana mutawalid, Pak. Tetapi pahala terus mengalir ketika dia hidup dan ketika dia meninggal dunia. Makanya banyak sekali pahala orang yang wakaf sesuatu. Diwakafkan ambal, wakaf balai, wakafnya semen dan lain sebagainya. Selama masjid ini masih kokoh dan orang masih salat di masjid ini, pahala terus mengalir, Pak. Ya. Makanya ada seorang wanita mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya Rasulullah, ibu saya dia memang orang galak sedekah. Di bulan 3 kali sedekah, buluku sedekah sampai sedekah. Tiba-tiba ibu saya meninggal dunia. Boleh enggak saya lanjutkan kebiasaannya ya Rasulullah? Apakah saya dapat pahala? Atau ibu saya dapat pahala? Apa dia jawab Rasulullah? Ibumu dapat pahala, kamu juga dapat pahala. Ya, nampak. Jadi makanya kalau orang tua kita selalu bersedekah, selalu berkurban, kita ingin berkurban melanjutkan beliau. Nyo atuhna nurun cik le meninggal jeut bekah anjing. Kalau kita merujuk ke dalam hadis itu. Tetapi Rasulullah mengatakan, saya benci sekali, kata Rasulullah, kepada orang dermawan setelah dia mati, Pak. Artinya apa? Dia waktunya kerip. Waktu akan meninggal dunia, ia pesan Pak nyoyah meninggal ni,
Ente jeh ke yah apa? Jeh sedekah ke yah. Rasulullah benci orang seperti itu. Kenapa? Karena di dunia kerit ya mun. Waktu akan meninggal dunia, dia sudah dermawan. Bisa saja anaknya Allah pait hadengo tahu runci katanya. Nyo tamu sedekah tapi habis pempeng hanam demi warisan katanya. Bek dah lanjutkan ya, Mbak. Bisa saja anaknya begitu. Ya. Saya rasa cukup sekian. Mungkin ada aktivitas lain ya. Jadi ini insyaallah bulan depan kita lanjut ayat 4 ya. Ini yang dapat petunjuk dari Al-Quran nanti kita lihat. Berarti sudah ada 3 ya, karena leh kasih ilai baik lelethat. Menyeletat dua ya. Lagi orang pengah punya tepo-tepo ayat ilai, baik lele ayat. Punya tepo-tepo ayat berarti mengkemat begang-bekeman hana tua-tua. Menyoleletan di le tua Pak. I pengah liurung hana ajak, baik ajak hana tua-tua. Baik ajak pengajian hana tua-tua bini. Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.